Salam sejahtera. Semua guru atau warga sekolah GA wajib menonton video ini. Akreditasi jadi impian. Karena kegiatannya memang kadang-kadang ya kita misalnya ada acara PAS atau PTS berat, tetapi itu juga ada waktunya, dan dia hanya megang 5 guru penggerak. Kalau tidak ada revolusi, Indonesia itu kata Lampreset, profesor dari Harvard yang meneliti Indonesia, tertinggal 128 tahun. Kenapa kok ini terjadi? Karena budaya pendidikan kita memang bukan memanusiakan, bukan bercondong pada kebutuhan manusia. Pendidikan kita itu masih bercondong pada kebutuhan industri. Industri itu senang standarisasi, industri itu senang kepatuhan. Maka yang diukur adalah administrasi. Nek budaya ini terlalu dominan di dalam pendidikan kita, maka fokus kita bukan pada proses belajar murid, bukan pada tumbuhnya potensi keberagaman murid. Mulai dari karakter ketangguhan dia, karakter kemudian religius dia, dan kemudian bagaimana dia mendapatkan pengalaman belajar untuk abad 21 yang dikenal dengan 4C. Yang harus kita siapkan berarti sekarang data-data lulusan yang kuliah di mana, berapa orang, berarti itu ya. Udah belum Pak Doni? Udah ada di BK. Data-datanya lengkap. Harus ditunjukkan ke Bapak, jangan bilang udah ada Pak di BK, jangan. Apa yang Bapak bicarakan nanti simpan di meja, Pak, ini yang diminta. Lulusan tahun sekian diterima di perguruan tinggi sekian, kemudian yang bekerja sekian, bukan cuma yang kuliah ya, Pak? Iya. Yang bekerja, yang bekerja juga, yang kuliah juga. Kemudian bagaimana mereka mendapatkan pembelajaran. Jadi bagaimana apa yang diajarkan, misalnya 4C kan komunikasi. Itu dengan apa siswa itu bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ya. Dan itu kita menyediakan medianya. Katakanlah misalnya kalau lisan, misalnya dengan ada presentasi, ada mereka suka podcast, itu kan komunikasi secara lisan. Kalau bagian menulis buku itu tertulis berarti. Nah, kemudian bagaimana sekolah mengajarkan untuk anak kreatif? Apa yang diajarkan oleh sekolah agar anak berpikir secara kreatif? Bentar Ibu, mumpung ingat tadi dibilang ini adalah buku karya siswa buat Ibu. Nah, terima kasih. Nah, ini salah satunya. Ini berarti sekolah sudah mengajarkan komunikasi secara tertulis. Ya, bukti ini kita tunjukkan pada ini nanti. Nah, selain dari RPP-nya ya. RPP, jadi bagaimana RPP yang nanti karena harus diupload itu RPP yang membuktikan bahwa siswa diberi pengalaman untuk menulis, untuk berkomunikasi. Kalau tasnya disimpan di sini Bu biar. Oh iya. Iya. Oke, di antaranya buku itu berarti karena Bapak mah kan buku sekali cetak habis. Oleh sebab itu untuk penilaian akreditasi harus secepatnya diambil satu, diarsipkan. Jangan sampai begitu nanti akreditasi buku stoknya nggak ada. Jangan sampai kejadian tuh kan. Untungnya ngobrol. Terus apalagi ini dari komite, mumpung Ibu datang ke sini, silakan Ibu tanya apa Bu ke Ibu pengawas, silakan. Iya Bu, perkenalkan saya Bu Nur dari komite dan mantan wali murid sini juga. Pinginnya tuh gimana Bu biar sekolah ini seenggaknya bisa dipandang lah di lingkungan. Kadang tuh masih pada dipandang sebelah mata tuh, SMA 2 kadang gak terima sini, entar di SMA 2 aja katanya gitu. Jadi gimana Bu cara menaikkan mutunya gini? Satu diantaranya yang utama adalah penyediaan lokal yang harus sesuai ya Bu. Karena saya melihat di sini lokalnya masih sangat kurang. Berapa kelas kurangnya? 10 ya? 12. Nah, 12 kelas kan banyak sekali Bu. Yang satu shift saja kita agak sulit untuk menaikkan mutu. Nah, sekarang apalagi kalau kita dibuat 2 shift. Bagaimana kita bisa meningkatkan mutu? Jadi itu adalah program pertama kita sebenarnya. Walaupun proses pembelajaran bisa kita lakukan sekarang dengan
online, bisa itu cara lain. Tetapi yang utama adalah pembentukan karakter itu sangat membutuhkan kehadiran siswa di sekolah. Proses pembiasaan itu harus kita lakukan gitu loh Bu. Jadi itu yang harus dipikirkan oleh komite sebagai mitra dari sekolah, bagaimana menyediakan lokal yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita. Kemudian saya melihat juga ada 2 lokal yang masih tidak ada. Sekarang sudah beli bangku. Nah, sekarang sudah 1 udah dibeli, alhamdulillah. Sebentar dulu, udah 2 kelas apa baru 1 kelas? Sudah dua-duanya udah di bangku sekarang. Alhamdulillah, berarti kalau waktu awal tahun ajaran baru ya, kan itu masih lesehan Bu. Bisa dibayangkan siswa dari pagi sampai siang. Keputusan hasil rapat komite sudah berulang kali dipublikasikan. Saat pembagian rapot, semua orang tua wajib menonton video keputusan rapat komite. Yang belum paham juga boleh konsultasi. Alhamdulillah, komite sudah memberikan kontribusi untuk 2 lokal itu peralatannya. Yang bayar, tapi banyak yang belum. Paling juga berapa orang? Bagaimana juga Ibu bisa menggerakkan komite yang ada, anggota komite yang lain untuk bisa memberikan sumbangsi kepada sekolah dalam menyediakan ruang-ruang yang ada. Ya mungkin tidak bisa langsung sekali jadi ya Pak ya. Iya, minimal usaha lah. Usaha sampai di mana seoptimal mungkin, apakah dari karena tidak mungkin pendidikan itu tanpa pembiayaan Bu. Karena semuanya juga tidak ada yang gratis. Tidak ada yang gratis. Kalau kita ingin meningkatkan kompetensi dari anak-anak kita, semua kegiatan itu kan memang memerlukan dana, gitu loh Bu. Jadi kita mencari, ya kalau menurut saya nggak ada lah pendidikan yang gratis bagaimanapun juga, karena apa yang diberikan pemerintah juga tidak cukup. Kan di pemerintah juga tertulis itu bukan sekolah gratis, bersubsidi kan? Iya. Iya. Barangkali ini mumpung ada Ibu sok dari Wakasek yang ingin bertanya, ayo cepetan. Siapa? Sok. Pak Doni. Langsung menukik ke persiapan akreditasi ya, menukiknya ke situ dulu deh. Dan sekarang siapkan dulu, di kontak dulu di WA yang akan dipantau oleh Ibu sekarang adalah Dapodik. Silakan Pak Doni. Terima kasih atas waktunya. Mungkin untuk pengembangan diri untuk guru ini, kita kebetulan sebagian besar masih honor, kemudian kesadaran untuk mengikuti workshop gitu, itu agak kurang Bu. Jadi mungkin kiat-kiatnya seperti apa supaya guru punya kesadaran, misalnya ikut workshop, ikut seminar dan lain sebagainya, supaya itu kan ada pengaruhnya juga Bu ya, sertifikat workshop itu. Nah itu seperti apa Bu? Tambahkan dulu, kebetulan ada komite, kita ada rapot mutu sekolah itu, ada yang merah apa aja? Biar yang merah itu inovasi belajar, mungkin itu salah satunya pengaruhnya karena kurang guru yang mengikuti workshop ya, seperti itu. Kemudian literasi, numerasi kalau dari siswanya itu masih kurang. Kemudian juga kalau nggak salah sekolah penggerak tadi udah dijelaskan oleh Pak Haji. kita baru 1 orang ya. Pertama, Bapak kepala sekolah selalu melakukan supervisi akademik terhadap guru kan. Nah, dari hasil supervisi itu pasti ditemukan kan kekurangan-kekurangan dari masing-masing guru. Nah, hasil supervisi itu harus dievaluasi dan ditindaklanjuti. Di antaranya baik guru PNS, P3K ataupun guru honor itu kan semuanya disupervisi kan oleh Bapak kepala sekolah. Nah, kemudian dari hasil itu mereka harus mengembangkan diri. Harus mengembangkan diri dengan cara apa? Kalau sekolah memfasilitasinya pasti harus setiap semester dari ada IHT. Nah, ini kita akan IHT nanti di Februari. Nah, kemudian kita juga punya PNM. Apa itu? Platform Merdeka Mengajar, yang bisa kita unduh secara kita bisa melakukan diklat secara
mandiri dan gratis, ya. Dan itu diakui sertifikatnya oleh kementerian, karena memang itu milik kementerian. Nah, sekarang saya tanya, apakah semua guru di sini sudah mempunyai akun belajar ID? Sudah. Nah, dari akun belajar ID itu kita bisa masuk ke PNM. Ya, jadi diwajibkan, karena PNM juga nanti akan meningkatkan rapot mutu kita. Tolong dilaporkan ke kepala sekolah itu akun ID-nya guru-guru yang nanti dibuka, yang aktif siapa. Jangan-jangan punya akun ID nggak dipakai. Iya. Terus tambah lagi, kan Bapak mah sebagai Direktur Media Satu Guru, kan Media Satu Guru itu hampir tiap bulan menyelenggarakan seminar dan pelatihan, ya kan? Tentang apa saja, kan seluruh Indonesia pada berebut karena ingin meningkatkan mutu. Begitu SMA sini, setiap kali share, kalau dulu mah diwajibkan 100% guru ikut. Sekarang nggak ada satupun itu. Model kemarin dulu tentang nguping. Nguping itu apa? Urusan penting kan, bicara urusan penting itu kan pembicara profesor itu. Ahli filsafat dari Universitas Yogyakarta, kemudian profesor dari UPI, kan yang bicara profesor-profesor semua. Nah sekarang kalau sekolahnya sudah menyelenggarakan sejauh itu, sekolah yang lain aja nanya ke kita, sementara guru di sini, kalau Bapak tidak mungkin memantau, Wakasek yang harus mantau. Kalau Bapak share di grup, ada pelatihan gaya begitu itu untuk meningkatkan sekolah. Semua, terutama humas ini Pak Nanang itu, kalau Bapak share di grup itu langsung, cuma bukan kalimat siapa, bukan, tapi langsung daftar nih siap guru-guru yang siap hadir gitu, harus langsung. Nanti Bapak pantau, dicek ada nggak nama-nama itu. Selalu no. Ya Bu, dilanjut Bu. Ya. Betul, makasih banyak. Nah itu pengembangan untuk diri. Selain dia mengembangkan dirinya juga, dia harus mampu mengembangkan orang lain. Jadi hasil yang dia miliki harus di-share ke minimal teman-teman yang ada di lingkungannya. Sebentar Bu, kalau nggak salah di akreditasi itu yang paling utama itu adalah bukti fisik ya Bu ya. Jadi kalau memang guru itu pelatihan, berarti sertifikatnya harus Betul. ada kan? Iya. Itu. Jadi harus ada. Nah, harus di-share, dan kemudian yang lebih baik lagi kalau di-share-nya kemudian dia menggunakan media. Jadi selain orang di sekitarnya, dia mampu mengedukasi orang di luar lingkungannya. Nah itu nilainya 4 poinnya. Kalau seorang guru, dia sudah mengikuti pelatihan, kemudian dia di-share kepada orang lain, nilainya 4. Tapi kalau dia cuma untuk dirinya sendiri, apalagi itu misalnya atas suruhan kepala sekolah, nilainya cuma 2. Itu buktinya apa kalau udah di-share ke... Kalau ke media, berarti ada buktinya, linknya. Kemudian kalau misalnya di teman sejawatnya, berarti ada daftar hadir, ada notulen gitu. Jadi bukti fisik itu dalam bentuk daftar hadir, notulen, dan foto. Sekarang harus seperti itu. Jadi setiap bukti fisik itu harus dilengkapinya dengan hal yang seperti itu. Dari mulai sekarang berkas-berkas bukti fisik itu harus sudah mulai dicicil, dikumpulkan, jangan nanti mendadak. Yang sudah punya piagam, yang sudah punya bukti-bukti surat pelatihan, surat panggilan kemana, itu diarsip per orang di satu map setiap guru begitu. Kalau yang Bapak rasakan dulu itu akreditasi di sekolah manapun bukan dongeng. Gitu, kita sudah pernah melakukan ini, yang diminta mana bukti fisiknya gitu. Termasuk besok mau ke Malang gitu. Nah, jadi itu yang dari guru itu harus ada program pengembangan diri, dan nanti juga di dalam proses pembelajaran kita wajib masuk ke kelas. Masing-masing asesor, kita ada 2 asesor. Kalau di dalam aturannya 1 asesor itu 2 kelas. Ya, tapi kita juga melihat dalam akreditasi ini. Iya. Jadi dalam akreditasi masuk ke kelas. Iya, masuk kelas. Harus masuk ke kelas, karena proses pembelajaran hanya bisa kita nilai melalui benar-benar kita masuk ke kelas. Apakah misalnya guru betul mengajarkan apa yang diminta untuk mengajarkan 4C itu. Keterampilan abad 21. Jadi penekanannya adalah keterampilan abad 21, numerasi, dan literasi. Literasi harus ada program. Harus ada program bagaimana proses pembelajaran, proses literasi ini dilakukan di sekolah ini.
Jadi harus ada program yang jelas. Tertulis. Karena itu poinnya tersendiri untuk literasi dan berdampak ke yang lain. Dan supervisi itu poinnya ditanyakan hampir di berbagai ini di supervisi. Nah kemudian penilaian guru itu harus dinilai oleh evaluasi dirinya. Jadi ada evaluasi, kemudian siswa harus menilai, kemudian teman sejawat harus menilai, termasuk nanti penilaian dari kepala sekolah. Jadi penilaian 360 untuk guru menilai dirinya. Untuk akreditasi ada hubungannya nggak Bu dengan kemo, TRK dan sebagainya? Enggak Pak. Oh itu nggak ada Malah tidak nyambung. Kita nyambungnya ke Dapodik. Malah kita itu disibukkan dengan TRK, dengan kemo dan sebagainya. Luar biasa, sebentar-bentar ada teguran, sebentar-bentar ada teguran, padahal di akreditasi tidak ada. Yang ada tadi mana Bu? Dapodik. Tuh dengerin. Kita fokus. Dapodik dan rapor pendidikan ya. Rapor pendidikan. Tapi kalau guru PNS itu kan penilaian 360-nya ada di Kimop ya. Penilaian 360 ada di Kimop. Bisa di print nggak? Nah itu nggak bisa ya. Nggak bisa karena itu kita nggak bisa buka itu. Makanya harus yang manual. Iya, kita harus buat semacam kuesioner ya. Dan yang mobil hanya Jawa Barat, sementara untuk akreditasi kan nasional. Barangkali itu diantaranya hal-hal baru ya. Hal-hal lama yang masih dipakai apa ya Bu ya? Sebenarnya sih gabungan ya Pak ya kalau Gabungan kemarin ya, cuma gabungan sekarang ya. hanya kalau kemarin itu lebih banyak berbasis dokumen, kalau sekarang performance. Jadi performance sekolah itu akan sangat dilihat sekali. Jadi kalau misalnya kalau dulu dokumen betul. Kalau dulu dokumen Pak, sekarang performance. Jadi akan kelihatan kalau kita ke sekolah, kalau orang yang sudah biasa ke sekolah dan melihat profil sekolah ini seperti apa gitu ya. Kemudian nggak bisa dibohongin gitu. Tuh Bu komite, jadi sekarang tambah berat. Apa yang saya ceritakan di rapat komite kemarin itu kan pola lama. Saya bisa mensiasati seperti itu. Ternyata ini mah benar-benar sampai asesornya masuk kelas. Sekarang mah tambah berat Bu. Dan kemudian akan dilakukan penilaiannya itu ada wawancara, ada studi dokumen. Studi dokumen itu kita upload ke Sispena dan kemudian ada wawancara itu dengan guru, kepala sekolah, kemudian siswa, komite gitu. Itu ada wawancara, ada studi dokumen dan ada observasi jelas ya karena kita di sekolah ini langsung melakukan observasi. Jadi 3 data yang kita akan ambil. Sekarang yang sudah siap di Dapodik, terus apa lagi Bu selain Dapodik apa lagi yang sekarang harus benar-benar untuk akreditasi? Kalau rapot pendidikan kan berdasarkan bisa dibuka juga, bisa dibuka nanti diunjukin ke Ibu. Kemarin udah di print juga sih. Udah di print juga kan? Boleh. Kemudian program-program terutama online itu. Ya, program-program sekolah ya. Dari program tahunan dan ini terus bagaimana visi misi sekolah ini ditinjau atau tidak visi misinya. Alhamdulillah kita kemarin sudah MBE ya, sehingga visi misi sudah ada terpasang di luar ya. Tapi jangan sampai karena kita itu, ini ke komite lagi ini sudah pasang-pasang spanduk apapun ketiup angin karena kita belum dipagar ya hilang habis. Jadi uang itu habis karena angin. Udah disiapin apa-apa, udah robek, udah apa gitu. Oleh sebab itu disimpan di dalam ruangan saja. Jadi hasil MBE yang kemarin itu diarsipkan kan itu untuk akreditasi itu banyak ya dari MBE ya diantaranya. Kemudian perundungan juga itu menjadi fokus di di mutu lulusan. Bukti fisiknya apa? Lebih banyak nanti akan dilihat dari wawancara ya, apakah anak ada kemudian kita ada angket bullying. Apa yang diusahakan sekolah untuk tidak terjadi bullying di sekolah ini? Mendatangkan pembicara dari Polsek diantaranya, bekerja sama dengan masyarakat sekitar, itu harus ada bukti-bukti fisiknya untuk menghindari perundungan itu kalau begitu. Jadi harus bukti-bukti fisik itu. Karena kita mah ada tamu seperti besok nih, ada dari rumah sakit Hermina ya kan, mau ke sini dokter ya kan.
itu didokumentasikan. Ya, Dokumentasinya dokumentasi bukan cuma foto di podcast juga, jadi lengkap semuanya ya. Jangan sampai ada tamu datang ke sini diabaikan. Model kemarin kalau Bapak tidak bilang lewat itu kita datang dari Depnaker ya kan. Nah, akhirnya wah, apa yang bilang jadi nanti mah jangan Bapak lah. Kalau ada tamu ke sini dari mulai pengawas, ada dari Depnaker, dari Dokter Hermina, yang begitu-begitu itu kan itu luar biasa untuk penilaian ya. Jangan Bapak kalau tidak ada Bapak, pada kemarin waktu Bapak ke Bali dijelaskan kan banyak tamu segala macam gitu kan. Nah, bukan dongeng, ada 34 LSM datang ke sini, ya harus ada bukti fisik, fotonya mana diarsipkan, model begitu. Terus ada lagi undangan dari sekolah penggerak, apalagi kemarin itu dari UNJ ya kan. Hanya dongeng laporannya, harusnya ada bukti fisik nih Pak, kerjasama UNJ, harusnya ada videonya. Akhirnya untuk penilaian bahwa kita itu memang kerjasama dengan perguruan tinggi nih, buktinya dari UNJ. Kemarin baru dongeng. Inilah jangan sampai Bapak terus ngajarin mulu lah, orang fasilitas sudah ada. Orang Bapak pergi nih fasilitas Bapak bawa sendiri, orang Bapak pulang, orang Bapak yang punya. Ya sekarang mumpung ada fasilitas ya gunakan lah. Bahkan untuk podcast itu kan sudah punya untuk mobile kayak begini, dimanapun kan bisa jalan. Bapak kan semua dikasih alat satu-satu ya kan. Terus kalau dipendem di mejanya masing-masing buat apaan? Bapak dicek nggak ada tuh kayak. Padahal sudah dibeliin satu-satu Bu alat yang begini tuh Bu. Mereka sudah punya satu-satu, tapi dipendam untuk apa coba? Ya itulah salah satu contoh. Jadi kalau ada bupati ke sini, ada apapun datang ke sini, itu didokumentasikan karena hubungannya dengan akreditasi. Nah ini mumpung ada Ibu nih, jadi saya jadi terbantu banget ini. Apalagi Aji mumpung ini. Saya udah capek, udah berbusa-busa, tapi tetap aja nggak ada bekasnya. Nanti kita coba kita bedah bersama instrumennya. Kemudian yang sudah ada ya. Bisa nggak sekarang Bu? Boleh. Tuh sekarang aja dah siapin. Dah ada. Berarti siapin makan siang dengan ibu komite. Mau nggak mau ini kita mau mengundang orang tua siswa biar komite itu ketika ditanya tuh bisa jelas karena dari sumbernya Bu pengawas kan begitu. Kalau kemarin kan katanya ya kan. Nah kalau Ibu sekarang kan bisa bicara lantang. Kemarin kan dibantu itu sama orang tua siswa itu kan. Ya pengurus baru juga dilantik udah langsung di bredel pertanyaan. Nah sekarang itu Ibu untuk persiapan akreditasi itu sekarang udah beda lagi. Jadi apa yang trik-trik yang saya kemarin bicarakan itu sudah tidak berlaku. Orang sekarang udah beda. Bukan lagi UPI. Sekarang dari LPMP sih kata dari apa Bu Ibu komite mah nggak tahu. Lembaga penjamin mutu pendidikan, tapi sekarang sudah menjadi BGP ya, Balai Besar BBGP mah PM4TK. Ya. BBGP kalau BBGP itu PM4TK. Ya. Saya baru tahu tuh kan. Terus yang sekarang LPMP jadi BGP singkatan dari Balai Besar Guru Balai Guru Penggerak. Balai Guru Penjamin Mutu ya. Jangan-jangan nanti dites ini guru nggak ngerti nih GBP kepala sekolah aja baru denger. Sob, silakan dibimbing Ibu sekalian divideokan nanti kirim ke Bapak videonya hanya foto-foto aja lah, foto Ibu sedang mengecek untuk penilaian TRK juga kan. Itu Ibu lagi ngecek tentang Kapolri, Ibu sedang mengecek tentang rapot mutu. Di foto semuanya diberi keterangan dan nanti diarsipkan bukti bahwa kita sedang itu penilaian. Termasuk dengan komite ini di foto ada belum? Bapak di foto Sudah Pak. Sudah ada di. Dan sekarang zaman selfie, ria semua. Kalau dulu yang penting kerja, kalau sekarang mah itu. Jadi sekarang tampil dulu selfie semua. Tolong masukin juga ini pertemuan ini ke TRK Bapak. Iya sudah Pak. Oke, itu saja barangkali Ibu. Makasih Ibu. Barangkali sekarang keliling-keliling. Enggak boleh. Nah, mau diambil ininya. Itunya. Oh, iya. Keputusan hasil rapat komite sudah berulang kali dipublikasikan. Saat pembagian rapot, semua orang tua wajib menonton video keputusan rapat komite. Yang belum paham juga boleh konsultasi. Video ini hanya untuk melengkapi informasi hasil rapat komite. Hasil rapat komite sudah dipublikasikan berulang-ulang dalam video yang wajib semua orang tua menontonnya dan boleh ditonton berulang kali bagi yang belum memahaminya.